Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit'alim wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi washabil faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir kita bersama kitab Fathul Qadir karangan Al-Imam Syauqani. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Tafsiru suratil fajr wa hiya makkiyatun bila khilafin. Wal Baihaqi min turuq an Ibnu Abbas qala nazalat wal fajr bi Makkah. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini adalah Makkiyah. Tidak ada khilaf tentang itu. Dari Imam Baihaqi dari riwayat Ibnu Abbas, surah Al-Fajr turun di kota Mekah. Jadi surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Wal fajr. Nah, aqsama subhanahu bihadhil asya' kama aqsama bi ghairiha min makhluqatihi. Di surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr kayak makhluk Allah taala yang lain, kayak wal asr was samaa'i wat tariq. Nah, itu sumpah-sumpah beneran. Karena dalam ilmu nahwu huruf qasam itu atau huruf sumpah itu ada 3. Wallahi, billahi, tallahi. Itu huruf sumpah. Dalam fikih, bilanya bersumpah sesuatu itu ada konsekuensi hukum. Nah, termasuk kalau di dalam tauhid itu sumpah ini hanya nama Allah bagi makhluk. Hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Ada boleh pakai nama makhluk. Kayak itu. Amun Allah Ta'ala bang, ya terserah sidin. Itu. Dan sumpah ini ya kada kau sembarangan. Sedikit wallahi, wallahi. Kada kau sembarangan. Karena ketika seseorang bersumpah, itu kan membawa nama yang sangat diagungkan. Jadi bukan perkara yang gampang. Jadi sedikit wallahi, wallahi. Kada kau. Jangan kayak itu. Waqtalafa fil fajr alladhi aqsama Allah bihi huna. Nah, al-fajr ini khilaf di antara ulama maksudnya yang mana itu? Yang Allah bersumpah nih. Nah, pendapat pertama yang disebutkan Imam Syauqani Jarsidin huwal waqtul ma'ruf, yaitu waktu yang ma'ruf nang ada tupang jar. Kayak itu. Wa qala Qatadah, jadi Imam Qatadah, innahu fajr awwal yaumin min syahri Muharram. Itu maksudnya adalah fajar hari pertama dari bulan Muharram. Nah, li'annahu minhu tatafajjaru as-sanah, karena tahun anyar. Ada madahan kayak itu. Jadi Imam Mujahid maksud al-fajr ini adalah yuridu yauman nahar. Maksudnya adalah hari an-nahar, hari penyembelihan. Jadi Imam Ad-Dhahhak ini lain ulang Jarsidin fajar Dzulhijjah. Waktu fajar pas Dzulhijjah. Kenapa? Di Allah Ta'ala qaranal ayyam bihi. Karena Allah Ta'ala menggandengkan hari-harinya sesudahnya. Wal fajr walayalin ashr. Nah, itu. Nah, kenapa jadi ulama bisa beda-beda memaknainya? Ya karena memang jalur-jalur riwayat tentang menjelaskan itu ya bisa kayak itu. Walayalin ashr
wal fajr walayalin asyr. Nah, walayalin asyr ini artinya tuh yang apa ngaranya nih? Malam 10 demi malam yang 10. Demi malam yang 10 walayalin asyr. Apa gerang malam 10? Nah, ulama khilaf ulang tentang malam yang 10 nih. Di sini dari Imam Syaukani maksud malam 10 itu adalah layali asyr min Dzulhijjah. Malam-malam 10 dari bulan Dzulhijjah. Kenapa gerang? Karena kayak ini. Selain 10 malam terakhir bulan Ramadan yang memiliki keistimewaan dibandingkan hari-hari yang lain, itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itulah kenapa Imam Syaukani itulah kenapa jadi para ulama memperhatikan malam-malam ini gitu. Dan di sini Imam Syaukani lebih cenderung kayaknya walayalin asyr ini maksudnya 10 malam pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita ini hari ini sudah memasuki bulan Dzulqa'dah sekitar tanggal 5 itu. 5 juga. Nah, 6 Dzulqa'dah. Itu artinya kada sampai sebulan kita masuki bulan Dzulhijjah. Nah, kan ada ngarannya Asyhurul Hurum. Asyhurul Hurum itu Dzulqa'dah. Nah, kita lagi di Asyhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lawan Rajab. Itu Asyhurul Hurum. Bulan-bulan mulia tuh, malah banyak. Kita sudah berada di bulan itu. Selain itu juga bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah ini adalah Asyhurul Hajj, bulan haji. Asyhurul Hajj ini 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang-orang yang melaksanakan haji itu kan cara berhajinya macam-macam. Ada yang tamattu, qiran, ifrad. Itu. Ada yang umrah berdulu, hanya karena bahasa ihram haji, ada nggak itu? Ada nang sekalian. Ada nang bahaji aja. Nah, kalau yang berumrah berdahulu, kayak berumrah berdahulu, mbah itu tuntung, berihram berdahulu, umrah dulu itu. Tuntung lah, belapas baju, kayaknya pas parak haji bahasa pulang. Nah, itu boleh mulai bulan Syawal. Itu boleh bulan Syawal. Itu maksudnya Asyhurul Hajj itu nah. Itu maksudnya kadang bulan Syawal itu sudah boleh wukuf biar apa? Lain itu. Itu jangka waktunya panjang. Walaupun keberangkatan pertama kloter kita ya sudah lewat bulan Syawal, ada masalah. Intinya kaitan Asyhurul Hajj. Jadi bulan Dzulqa'dah ini Asyhurul Hurumiyah, Asyhurul Hajj iya gitu. Nah, tetapi di bulan Dzulqa'dah ini adalah juga persiapan terbaik menuju awal Dzulhijjah. Makanya di ayat Al-Qur'an ini walayalin asyr ini Jari Imam Syaukani lebih memilih layali asyr min Dzulhijjah. Malam-malam di 10 awal Dzulhijjah. Nah, ada apa gerang di situ? Ada apa gerang itu? Kenapa gerang jadi ini dibahas? Kayak itu awal bulan Dzulhijjah itu kenapa? Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ini ada di dalam Sahih Bukhari. Ujar Nabi, riwayatnya itu adalah ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Jadi tidaklah ada hari-hari yang mana di hari-hari tersebut beramal soleh. Tidak ada hari-hari di mana orang beramal soleh di hari-hari tersebut yang ahabbu fiha.
yang fiha ahabbu ilallah, yang di hari-hari itu lebih Allah cintai. Maksudnya amal soleh di situ lebih Allah ketujui. Ini artinya ada memiliki keutamaan dibandingkan hari-hari yang lain. Nah, lalu sambungan hadisnya itu maksud min hajil ayam itu apa gerang? Yakni ayyamul ushr, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat bertakon, qalu walal jihadu fi sabilillah, bahkan lawan pahala jihad fi sabilillah Bang Nabi. Ya Nabi, walal jihad fi sabilillah. Iya, saking banyaknya pahalanya. Nah, tapi ya Nabi, illa ada yang kau mengalahkan pahala beramal soleh di awal Dzulhijjah tuh. Apa gerang? Orang yang rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, seseorang yang dia keluar berjihad fisabilillah binafsihi, dengan dirinya sendiri, wa malihi, duitnya seorang, apalagi falam yarja min dzalika bisyai, dan tidak kembali. Maksudnya apa gerang? Orang yang berangkat fisabilillah, dirinya sendiri yang berangkat, duitnya seorang, tetapi mati syahid, nah itu pahalanya banyak benar. Karena kayak di zaman Nabi itu sahabat tuh kan macam-macam. Ada yang sugih, ada yang ada yang berduit, ada yang ada. Dan kewajiban atau perintah Rasulullah SAW itu jangan kita anggap sebaratan sahabat kawa menggawi. Maksudnya apa gerang? Ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta itu di skip atau dilewati, atau kada kawa uzur kada mampu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang fuqara, yang miskin, yang ada berduit. Makanya kan ada kisah yang sahabat Nabi yang ada berduit itu datang lawan Nabi, ya Rasulullah, berilah kami amalan, kami ini kada kawa beribadah kayak bukan orang berduit. Yang pada akhirnya kan ketika mereka mengeluh, tetap kada kau jua melebihi pahala orang berduit. Kalau bersedekah macam-macam, ya jawaban Nabi, dzalika fadlullahi yutihi man yasha. Itu adalah karunia Allah Taala yang Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Makanya rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi ini luar biasa kan. Jadi di perang Tabuk itu sekitar berapa ya? 9 Hijriah kan. Itu kan kaum muslimin melawan Yahudi. Nah, waktu itu musim panas, musim panen. Jadi situasinya tuh sangat melelahkan. Jadi bilanya bertinggal di Madinah aja tuh nyaman benar. Lagi panen kurma, nyaman benaong kayak itu. Ada uyuh awak. Jadi momen perang Tabuk itu disana menguji keimanan bujur. Bahkan disebutkan itu hanya orang-orang munafik lah yang kada umpatan perang Tabuk. Nah, saking pembedanya tuh. Jadi orang munafik ini kada umpat macam-macamnya alasan, datang Nabi ulun rakawa, ada nang karamput macam-macam. Tetapi ada sekelompok orang yang hendak tulak tapi kada kawa. Kenapa? Karena kada berduit. Jadi kebetulan waktu itu lagi masa sulit lah itu. Mau jar kada ada donaturnya ada. Maksudnya sahabat Nabi ini nang berduit banyak tuh ada aja, tapi kada kawa membackup seberataan yang kada berduit. Jadi ya Nabi, ayo kita tulakan jihad, berjuang ke Tabuk, yo umpat. Pas nambah tapi berduit nih, mana umpat Nabi, jangan awal lagi dah. Donaturnya habisan duit, kada kawa. Itu ada beberapa. Jadi buahnya uzur, dimaklumi, kada apa-apa gitu. Itulah kenapa jadi yang rajulun kharaja min nafsihi wa malihi ini adalah sosok yang paling utama itu. Nah, dan artinya di hadis ini beramal di awal Dzulhijjah adalah sangat dicintai, hari-hari afdol. Kalau semalam di bulan puasa 10 hari yang terakhir, maka yang kita akan hadapi bulan kaina awal Dzulhijjah, yaitu berarti itu yang kesempatan besar kalau semalam terlewat. Nah, mungkin pertanyaan, amal ibadah apa yang mantap kau digawe?
Ini yang perlu dipahami sedikit lah. Jadi amal ibadah itu secara umum ada yang memang kawa digawe sepanjang tahun. Silahkan gawe sepanjang tahun. Membaca Al-Quran kada terbatas hari, silahkan ya. Sembahyang sunnah mutlak ya, sembahyang sunnah witir sepanjang tahun. Kayak itu. Apalagi membaca zikir, sedekah ya sepanjang tahun. Namun ada momen-momen tertentu yang membuat ibadah tersebut lebih diutamakan pada waktu tersebut. Nah, contoh sederhana adalah ini kan kita jam 7:15, misalnya pas ada pengajian mengaji, kita nih mengaji menghadangi Isa, ngaji atau buwirin nama dibaca meratib baca itu. Mengaji lah misalnya. Mengaji itu jelas dah di antara semua zikir, maksudnya zikir itu ibadah keluar dari muntung. Nah, membaca Al-Quran ini paling mantap dah karena membaca kalam Allah. Ngaji masuk Isya. Allahu Akbar dan muadzin. Apakah ketika azan Isya boleh mengaji? Ya boleh. Ada penghalang. Yang kada boleh mengaji itu di dalam WC itu ya. Di dalam WC atau orangnya lagi junub. Lagi junub. Selain itu kadidah halangan seraja mengaji. Nah, tapi bila pas azan Isya yang afdol apakah mengaji? Sekalinya kada. Maka tadi jar ini bacaan terbaik bujur. Tapi bilanya momennya pas azan Isya yang paling bagus kita baca itu ternyata menjawab azan. Nah, Allahu Akbar. Nah, shadaqallahu azim menjawab azan itu nang afdol. Bukan ada boleh lah. Mohon kada boleh mengaji ada yang afdol mendengarkan azan. Sama tuh kayak sembahyang Jumat. Kan nggak ini. Kadang datang ke masjid, sebelumnya kada sembahyang Jumat pang sembahyang apa aja. Datang ke masjid, orang sudah azan. Pertanyaan. Bolehlah langsung sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebenarnya kan ada larangan. Tapi pak pas azan kenapa orang berdirian? Nah, karena nak mengambil afdol yang tadi. Maksudnya datang masjid, sekalinya pas azan Allahu Akbar. Jadi berdiri mahadangi setuman supaya kawa menjawab azan dapat pahala nang itu. Sembahyang tahiyatul masjid pulang imbahnya tuntung azan tadi. Jangan berduduk. Kenapa bilanya berduduk? Karena bilanya berduduk kehilangan sudah momen sembahyang tahiyatul masjid. Kayak itu. Amunnya datang orang azan, datang langsung sembahyang tahiyatul masjid. Kada ada penglarangannya, tapi rugi apa? Pahala menjawab azan tertinggal. Sebenarnya mungkinlah diantara 5 waktu tuh jarang tersahut azan. Nah pas antara sembahyang Jumat atau apa atau momen kayak itu baru menyahut azan. Itulah tuh ibadah secara umum tuh kayak itu. Nah, kalau di 10 terakhir Ramadan yang paling populer ibadah Nabi Gawi itu adalah i'tikaf menghidupkan malam. Karena siangnya jelas puasa. Jadi yang dikisahkan benar adalah apa? Menghidupkan malam. Nabi menghidupkannya kayak apa? Nabi i'tikaf. Standby bang Nabi masjid. Itulah menghidupkan malam berarti intinya. Itu bulan Ramadan. Apakah menghidupkan malam di hari-hari lain? Kayak itu juga boleh aja, ya jelas lah silahkan. Bilanya kawa kan tiap malam ganjil kita lah di sini sembahyang malam tiap malam ganjil ditarusakan sampai malam berikutnya bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah bagus, ada masalah. Nah tapi kalaunya di awal Dzulhijjah ini ada beberapa riwayat itu yang menyebutkan bahwasanya misalnya kayak riwayat Tabrani kan menyebutkan salah satu ibadah yang dimotivasi
dibanyaki itu adalah apa? Membaca zikir sekalinya. Zikirnya apa? Takbir, tahmid, tahlil. Itu yang diperbanyak. Ibarat meranking, bulan ini apa ya dibanyaki? Oh ini sekalinya. Oh ini. Nah bacaan itu hanya diperbanyak. Itu bacaan. Bah tupang ibadah fisik. Nah ibadah fisik amun kawa adalah puasa mulai hari pertama sampai hari ke-9. Puasa sunnah amun kawa. Bu ini jar banyak pada puasa 6 dasar bujur. Idealnya kayak itu. Oh iya puasa 6 tuh rasa liut benar aja hari panas. Pas janya pahalanya setahunan. Nah, idealnya dari hari pertama sampai hari 9 puasa lah. Kalau di hadis ini kan beribadah itu dari hari pertama sampai 10. Cuma kan hari 10 ini Idul Adha, lalu kada kawa puasa. Jadi 9 hari. Amun kada kawa Bang. Amun kada kawa terserah aja hendak hari apa. Tapi bilanya memilih pilihan yang sedikit hari ke-8 lawan hari ke-9. Hari 8 itu hari Tarwiyah, 9 hari Arafah. Itulah 2 hari itu pas tuh selajur karena masih bagian yang awal bulan Dzulhijjah, lalu kebetulan harinya itu momen Tarwiyah lawan hari Arafah. Itu. Amun sehari aja Bang memilih, amun sehari aja pilih hari Arafah. Hari Arafah. Kenapa gerang hari Arafah? Karena hari Arafah itu dosa diampuni 2 tahun. Itu puasa, ibadahnya puasa. Bacaan tadi takbir, tahmid, tahlil. Ibadah fisik, puasa. Muara beratan hari Arafah barangan. Makanya awal Dzulhijjah itu sebenarnya krusial juga. Tagal di TV kada disiarkan langsung kayak sidang isbat Ramadan kada, tapi itu penting juga sebujurannya karena Dzulhijjah rancak bisa belain sembahyang hari Idul Adha itu bisa belain. Kenapa gerang? Karena itu mempengaruhi karena hari 9 Dzulhijjah hari Arafah itu orang wukuf itu puasa loh. 10-nya hari Idul Adha kada boleh lagi puasa. 10, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Itu kada boleh puasa. Ada 4 hari kada boleh puasa. 9-nya boleh puasa. Jadi kalau sembarangan, barang aja 4 ini jar. Terselisih tuh karena. Tapi kan sunat aja, bujur ya sunat. Itu memastikan. Itu ibadah berhubungan dengan fisik. Lalu berhubungan lawan duit pulang. Di bulan Ramadan kita dimotivasi untuk banyak bersedekah. Bulan Ramadan dimotivasi banyak bersedekah. Tapi salah satu ibadah sedekah yang memiliki keutamaan adalah apa? Al-iftar. Puasa. Maksudnya apa gerang? Membukakan puasa. Jadi misalnya ada duit 3 juta, pas kita bulan Ramadan, ini bagus duit 3 juta ini diapakan? Gasan membukakan orang puasa. Itu bulan puasa. Tapi bilanya di bulan Dzulhijjah yang 3 juta tadi apakah gasan membukakan orang puasa? Lain itu. Tapi apa untuk kurban al-udhiyah. Nah, salah satu fungsi ilmu tuh kawa mempasakkan ini yang banyak pahalanya kayak itu. Amun kita ibadah bahapa aja Pak, maksudnya anak menggawe ini gawe kan apa ya? Cuma dengan ada ilmu itu kita kawa memaksimalkan supaya pahalanya banyak. Jangan sampai istilah haruan di lapas kelato ditanggung. Sembahyang tahajud berhimat, sembahyang subuh jam 7 melandau. Nah, tersalah. Nang sunnah berhimat digawe, nang wajib tertinggal. Kadang itu kan. Kita harus pas. Itu fungsi ilmu tadi sama beribadah. Jadi ada apa ngarannya nih? Nah, tulang-tulang berpahala lah, jelas berpahala.
Tetapi di momen itu bisa jadilah karena sudah rancak tulak nih, ada orang hendak benar tulak tapi kada tong ngumpul duitnya, lalu duit nang hendak sidin hendak tulak tadi disadakahkan ke orang hendak tulak. Sidin jelas-jelas kada tulak, duitnya dijulung ke orang. Sidin sudah tulak atau kewajiban sudah gugur, hendak tulak-tulak. Duit nang ada tadi dijulung, disadakahkan, diberiakan ke orang nah hendak tulak. Lalu orang tadi tulak umroh untuk pertama kalinya. Di momen ini bisa jadi yang menulakakan ini pahalanya ganar. Iya, nang dalam hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Bisa jadilah. Misalnya sidin seorang tulak umroh ke 101 kali, pahalanya 100 misalnya. Tapi menulakakan orang nang pertama kali tadi, apalagi orangnya umrohnya wajib, bisa jadi pahalanya bisa 200, bisa 300. Nah, kalau ukuran beribadah hendak banyak dapat pahala, maka ketepatan lawan presisi antara waktu, keperluan dan kemungkinan yang ada itu harus pas. Nah, kayak itu cara beribadah. Walaupun kadang kita beribadah tuh nang nyaman rasanya hendak nang ini. Nah, itu nang nyaman rasanya gini pang nang nyaman lah. Padahal lain itu yang afdol. Rancak kada terbiasa. Asa nyaman yang ini itu. Padahal lain itu yang afdol. Kita azan, Allahu Akbar, bodoh sembahyang di rumah, kada bakajal, kada uyuh berjalan, nyaman bang tuh. Kira-kira tuh azan, bodoh, mampar sejadah di rumah, sembahyang, nyaman bang kada uyuh berjalan, kada uyuh panas, kada uyuh menghadangi. Tulak ke masjid berjalan walaupun parang, apalagi siang zuhur asar, nah panas benar. Lainnya tuh. Tetapi yang afdol sekalinya tulak ke masjid berjamaah pahala 27 kali, padahal yang nyaman di rumah. Itu contoh. Hari hujan sama. Hari hujan mengguntur, nyaman sembahyang di mana? Ya di rumah lah. Awak kada hujan, kada uyuh. Tapi sekalinya pahala nang banyak. Tulak ke masjid berhujan, kada hujan juga bang, bawa payung jas hujan juga bang. Nah, standar ibadah tuh kayak itu sebujurannya. 10 walayalin asyar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang ini kenapa disebutkan? Ya jelas karena itu utama. Wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i ini genap, wal watar ini ganjil. Bisa juga witir, yaitu ganjil artinya. Nah, asy-syaf'u wal witr wal watar ya'ummani kullal asya' syaf'uha wa witruha. Wa qila syaf'ul layali wa witr. Wa qala Qatadah asy-syaf'u wal witr syaf'us shalah wa witruha. Banyak pendapat nih tentang asy-syafa' wal witr ini. Tapi ini tentu berhubungan dengan sembahyang. Ada sembahyang yang genap, ada yang ganjil. Kayak itu. Jelas kalau sembahyang wajib, yang ganjil itu adalah sembahyang witir itu. Nah, ujar Abu Aliyah, qala Ar-Rabi' bin Anas wa Abu Aliyah, hiya salatul maghrib fiha rak'atan wal witr rak'ah. Maghrib itu. Tapi dari Imam Ad-Dhahhak Asy-Syafi'i di sini maksudnya adalah 10 Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah, sedangkan witir adalah hari Mina yang 3, maksudnya hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan ada 3 kan. Nah, pas wal laili idza yasr. Nah, ujar Atha, Imam Atha, ya mungkin Atha bin Abi Rabah nih atau yang lain. Wa qila huma Adam wa Hawa, lianna Adam kana witran fa syafa' bi Hawa. Amun ujar Sidin
Ini asy-syafa' ini maksudnya asy-syafa' wal witr ini adalah Nabi Adam melawan Hawa. Asalnya Nabi Adam itu sorangan, witr, ganjil. Lalu dihadirkan Siti Hawa sehingga genap. Ada kayak itu. Ada juga yang menyebutkan ini dari Sufyan bin Uyainah, ujar Sidin al-witr huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-witr itu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Esa berarti maksudnya. Wa syafa'a aidan biqaulihi ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum. Nah, banyak pendapatnya. Cuma yang jelas asy-syafa' wal witr ini adalah berhubungan dengan salat. Lalu ayat yang berikutnya sedikit lagi. Wal laili idza yasr. Qara jumhur bihadzfil ya. Wal laili idza yasr, dan demi malam apabila berlalu. Nah, apa gerang wal laili idza yasr, demi malam yang berlalu. Malam yang kayak apa dan kayak apa berlalunya. Ini insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.